Hmm. Pertanyaannya, mengapa HNI disebut dengan MLM syariah? Apa dasarnya dan apa yang membedakan HNI dengan MLM lain yang bukan syariah? Ada tambahan pertanyaannya nih dok, bagaimana mensikapinya dok dengan MLM yang bukan syariah ataupun konven, apakah kita harus seperti apa mensikapinya dok? Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil, program hamil. Pertanyaannya, mengapa HNI disebut dengan MLM syariah? Apa dasarnya dan apa yang membedakan HNI dengan MLM lain yang bukan syariah? Mungkin ini general banget dan sudah sering Dewan Pengawas Syariah lainnya juga menjelaskan ya dok. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh dokter ini, silakan dok. ya, jadi intinya bahwasanya multi level marketing ini merupakan salah satu bagian dari cara-cara berbisnis ya. Khususnya adalah terkait dengan sistem pemasarannya. Ya. Nah kemudian sistem pemasaran dengan cara multi level marketing ya, atau dengan cara sering disebut juga dengan istilah penjualan langsung berjenjang ya, karena langsung dijual oleh konsumen dan konsumen itu menjadi pemasarnya pula, kemudian dibuat berjenjang ya. Nah, banyak sistem-sistem itu yang tidak sesuai dengan syariah, ya. Kalau bahasa mudahnya, sistem itu adalah sistem yang haram dan subhat. Ya, itu banyak, ya. Saya tidak mengatakan semua karena MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, tidak melakukan audit semua MLM yang ada, ya. Tetapi itu banyak, ya. Nah, oleh karena itu kemudian DSN MUI ya, MUI khususnya DSN Dewan Syariah Nasional kemudian meneliti aspek-aspeknya apa-apa saja sih ya dari sistem MLM itu, multi level marketing itu ya, atau penjualan langsung berjenjang itu apa-apa saja faktor-faktornya ya, dari cara pemasarannya, kemudian sistem bonusnya misalnya, kemudian sistem perekrutannya, kemudian produknya dan sebagainya ya. Nah, dari semua itu sesudah diteliti, maka kemudian DSN menfatwakan yang sesuai dengan syariah itu adalah yang seperti ini, ya, ada di dalam fatwa DSN MUI. Kalau saya tidak salah fatwa nomor 75 barangkali ya, nanti mohon dikoreksi kalau saya keliru. DSN MUI Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, di situ ada 12 item. Nah, itulah yang sesuai syariah, ya. Kalau di luar itu tidak sesuai syariah, ya. Dengan kata lain di luar itu haram atau subhat ya, kalau yang tidak memenuhi kriteria yang 12 itu. Jadi DSN tidak menyatakan bahwa MLM A, MLM B, MLM C misalnya itu tidak sesuai syariah atau haram atau subhat gitu ya. Silakan publik melihat sendiri dari kriteria di fatwa itu, kalau dia nggak ada kriteria tersebut maka dia haram atau sekurang-kurangnya subhat. Nah, dari yang sekian itu, dari yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, nah perusahaan-perusahaan tersebut kan kemudian ingin diteliti, ya, ingin dilakukan verifikasi, apakah kami ini benar nggak sesuai dengan memenuhi kriteria tersebut. Ya. Nah, di antara perusahaan-perusahaan yang kemudian mengajukan apakah kami benar seperti itu adalah HNI HPAI. Ya, nah oleh karena itu kemudian oleh DSN dilakukan audit, ya, dilakukan visitasi, kemudian dilakukan verifikasi mana-mana yang apakah memang memenuhi kriteria atau tidak. Ya. Nah ketika itu memenuhi kriteria maka dinyatakanlah bahwa ini adalah MLM syariah. Ya. Nah cara ini ya Bapak siapa tadi penanya? Pak Dede Suherman. Pak Dede Suherman ya. Cara seperti ini tidak ada di tempat lain kecuali di Indonesia. Ya, mungkin di Malaysia ada, saya kurang tahu ya. Tapi di Timur Tengah tidak ada. Ya, jadi makanya kalau kita nanya fatwa Indonesia kan menghalalkan MLM ya, sedangkan semua ulama Timur Tengah mengatakan MLM itu haram ya. Itu jawaban yang pertama bahwasannya MUI itu sama dengan Timur Tengah. Ya. Kita juga tidak menghalalkan MLM. Yang kita halalkan itu yang ada kriteria yang 12 itu. Kalau menurut kriteria itu maka menjadi halal ya.
Jadi sama seperti bank, ya. Sebetulnya kalau orang menuduh MUI menghalalkan MLM juga bisa juga mengatakan menuduh MUI kok menghalalkan bank, ya. Sama, MUI juga tidak mengatakan bank itu halal. Tapi yang sisi syariah atau yang halal adalah bank yang gini ini, ya. Kalau tidak seperti itu ya MUI tidak bertanggung jawab, ya. Jadi bedanya kalau di luar negeri mungkin ulama di sana ditanya MLMA ini gini apa hukumnya, ya. Jadi kalau kita baca fatwa itu mesti satu-satu. Di dalam fatwa itu akan tercermin itu pertanyaan orang itu. Jadi dia sedang menjawab orang yang bertanya itu. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia adalah selain menjawab orang yang bertanya, kemudian kita membuat kriteria yang benar itu seperti ini, ya. Jadi Indonesia ini membuat alternatif solusi, ya. Kalau di Timur Tengah itu tidak membuat alternatif solusi. Ya haram ya sudah haram saja. Ya, kenapa begitu? Ya itu terserah mereka, itu hak mereka juga, ya, hak ulama dan masyarakat di sana. Mereka tidak membuat alternatif solusinya. Kalau kita buat alternatifnya, nah itulah MLM syariah. Nah, kemudian ini HPAI tadi ya saya ulang meminta kepada DSN untuk coba kami diteliti apakah kami sesuai atau tidak. Ya, dari hasil penelitian DSN MUI sesuai dengan syariah, maka kemudian diberikan sertifikat syariah, ya. Menjawab, ya. Ada tambahan pertanyaannya nih, Dok. Bagaimana mensikapinya, Dok, dengan MLM yang bukan syariah ataupun konven? Apakah kita harus seperti apa mensikapinya, Dok? Ya, kalau yang dia tidak ada sertifikat syariahnya tinggalkan saja. Tinggalkan saja, Ya, ya. lupakan saja. Sebagai Ya. seorang muslim tentunya, Iya, ya. mungkin kita tidak mengatakan bahwa itu haram atau syubhat karena belum diteliti, ya. Jadi kalau Pak Dede Suherman ya mau meneliti silahkan saja dengan kriteria fatwa itu cocok atau tidak gitu, ya. Oke, baik. Tapi ke DSN terus terang tidak meneliti sampai setiap yang ada itu enggak, ya. Tapi untuk amannya tinggalkan saja. Kalau dia tidak ada sertifikat syariah ya tinggalkan saja.